Nah, itu pemirsa, pemirsa Morning Show sudah dikasih tahu akan ada segmen apa ini. Tadi sudah dikasih bumpernya ya, People and Inspiration. Tapi ini ada hubungannya dengan demo. Demo? Iya, demo. Pernah demo nggak waktu zaman ya? kuliah dulu? Kamu kan angkatan 87 kalau nggak salah waktu kuliah ya? Enggak setua itu lah. 76. 90 aja. 90, tua juga. Enggak gitu ya. Artinya ngalamin dong atau menyaksikan teman-teman Ya berdemo. tadi kita ngomong Vicky Burki dan Mas Fahmi ya kan? Pernah menyaksikan dong orang-orang demo gitu ya? Orang-orang demo pernah menyaksikan. Pernah ikut? Demo masak, demo masak, kecantikan. atau mungkin gitu. pulang kuliah naik demo. Naik demo. Iya, oke. Naik demo. Nah, ya ini unjuk rasa saat ini memang sudah jadi hal yang jamak ya, hal yang biasa seperti itu ya pemirsa. Karena sejak bergulirnya reformasi 98, saluran penyampaian aspirasi di negeri ini memang sudah semakin terbuka lebar. Dan ngomong-ngomong soal penyampaian aspirasi, pemirsa juga pernah dengar mungkin ya namanya petisi online. Ada yang misalnya gini, kalau saya di Facebook suka lihat 1000 atau gerakan 1 juta mendukung Cakri misalnya, atau gerakan mendukung Eliza dengan gerakan 1 juta orang pendukung Eliza gitu. Nah, ini juga ada dari change.org atau org ya. Nah, mungkin pernah dengar juga pemirsa nih. Kamu juga pernah dengar ya? Dan sudah ikut serta lah dengan mereka. Jadi kita kadang kalau misalnya memang ada petisi atau apa, mereka menyampaikan via email untuk meminta dukungan atau meminta di vote ya. Jadi demo sekarang tidak terjun ke jalan, turun jalan, nggak usah panas-panasan. Nggak ada korlap, tapi ada lewat sosial media atau lewat media mungkin online. Lebih gitu efektif ya seperti itu ya. Nah, daripada panjang-panjang lebar pemirsa, kita lihat saja seperti apa liputan tentang change.org dan petisi online-nya di segmen People and Inspiration. Ya, setiap zaman mempunyai fenomena masing-masing. Dunia digital dan media sosial yang berkembang luas di tengah-tengah masyarakat ternyata mampu melahirkan sebuah gerakan sosial yang diawali dari dunia maya. Change.org Indonesia adalah sebuah lembaga yang memberikan wadah bagi aspirasi publik untuk mendorong sebuah perubahan sosial. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi mengenai lembaga ini. Ikuti saya. Halo, selamat sore. Halo. Saya dengan Rolando. Ini pasti Mbak Deno Pratiwi dari Change.org Indonesia. Iya betul. Silakan masuk Mas. Oke, siap. Nah, wow, ya gitu inilah deh. kantor kita. Halo, ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya, Mas Arif, Mas Arif Aziz ya Mas ya. Iya. Mas kira-kira nih kapan nih Change.org Indonesia mulai beraktivitas? Mulai di Indonesia kita mulai beraktivitas kira-kira bulan Juni tahun 2012. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Wow. Jadi pada saat kita pertama kali di sini itu kita sudah memiliki kurang lebih existing members ya atau users gitu 8.000-an orang. 8.000. Sekarang 3 tahun kemudian udah 1 juta lebih. Jadi kalau dilihat dari kecepatannya ya, growth dari para pengguna kita, kelihatannya sih wadah seperti ini banyak digunakan oleh para pengguna untuk menciptakan perubahan-perubahan yang mereka ingin lihat. Gitu. Wow, menarik. Iya. Change.org Indonesia berdiri mulai Juni 2012. Adalah Usman Hamid dan Arif Aziz yang berada di balik berdirinya Change.org Indonesia. Melalui Change.org, Usman dan Arif mengenalkan petisi online, hal yang belumlah jamak di tanah air. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam penggunaan internet di dunia menjadikan petisi online ini cepat tersebar dan mendapat respon positif. Dan yang terpenting, mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan positif dalam kehidupan bernegara di tanah air. Pelan tapi pasti, Change.org dengan petisi online-nya pun tumbuh menjadi platform penyampaian aspirasi yang berpengaruh di tanah air.
Oke Mas Arief, jadi sejauh ini sudah seberapa jauh progres dari Change.org ini Dari Change ya. di Seperti Indonesia? saya bilang tadi pada saat awal-awal kita hadir itu hanya 8.000 pengguna, sekarang sudah 1 juta lebih. 1 juta. Kalau misalnya dilihat dari tahun lalu, mau dilihat berapa kira-kira pengguna itu yang mengalami keberhasilan lewat petisi, itu kurang lebih 200 ribuan gitu, dan itu tersebar dari mungkin 30-an sampai 40-an petisi gitu. Nah, yang berhasil contohnya apa aja? Kalau misalnya ingat tahun lalu ada masalah pilkada langsung gitu ya, itu organisasi bernama Perludem ya, atau Persatuan Pemilu dan Demokrasi mulai petisi untuk supaya pilkada langsung dikembalikan kepada rakyat Indonesia gitu ya. Kemudian dia mulai naik dukungannya sampai 50.000, kemudian naik lagi sampai 100.000, dan akhirnya Januari kemarin kalau nggak salah itu berhasil pilkada langsung kembali lagi gitu kan. Tapi kemenangannya juga macam-macam, seperti misalnya tahun lalu ada seorang warga bernama Pak Abdul Manan di Riau, di desa Sungai Tohor, kecil sekali, sebuah pulau gitu. Listrik aja di sana hanya sekitar 6 jam nyalanya gitu. Tetapi dia pergi ke Jakarta untuk mulai petisi kepada Pak Jokowi. Karena dia itu salah satu korban dari kabut asap dari kebakaran hutan, kebakaran gambut gitu ya. Yang asapnya itu bisa berbulan-bulan di situ. Gitu, sampai sekolah dibatalkan, sampai orang pada sakit pernapasan dan segala macam. 17 tahun dia 17 tahun itu tiap tahun pasti ada seperti itu. Tapi permintaan dia sederhana, Pak Jokowi, tolong dong belusukan aja deh, belusukan asap ke desa saya gitu. Dan akhirnya benar diturutin ke Pak Jokowi. Pak Jokowi datang ke situ walaupun terpencil gitu ya, kesananya pun juga harus naik helikopter dia. Tapi dilihat permasalahannya, dilihat bahwa masyarakat lokal sebenarnya cukup sejahtera dengan adanya sagu dan tidak perlu perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan kayu dan segala macam yang membuat itu terus kebakaran gitu. Dan sekarang sedang dibuatlah reformasi total di daerah situ supaya tidak terjadi kebakaran gambut lagi atau asapnya muncul lagi gitu. Tentunya masih banyak lain. Masih banyak. Jadi artinya memang penggunanya juga beragam ya, dari bermacam kalangan ya, tidak dibatasi. Jadi saya dengar juga tadi ada juga yang petisi-petisi yang agak-agak lucu ya. Iya, banyak juga ya. Iya. Kayak apa tadi itu? Ya, contohnya misalnya gini. Ada orang melihat waktu itu urusan pilkada langsung ya. Aduh, ini capek banget deh. Gimana kalau pilkada itu kita home pimpa aja pemilihannya gitu kan. Dibuat petisinya. Gitu. Tapi kan itu merupakan sebuah komedi satir, itu kan sebuah kritik sosial juga gitu kan kepada pemerintah, dan sah-sah aja dipakai untuk sebagai. Tapi dilolosin semuanya petisi yang kayak gitu. Iya, kita pada umumnya kita seperti Twitter atau Facebook, di mana orang kalau mau post status di Facebook ya post langsung publish. Kita juga gitu, petisi langsung publish. Kalau misalnya ada hal-hal yang melanggar dari ketentuan-ketentuan kita, itu bisa dilaporkan dan nanti kita bisa lihat apakah perlu dicabut atau enggak. Hal-hal yang mengandung misalnya kalau sering disebut hate speech gitu ya, Hate speech atau kekerasan gitu, atau diskriminasi dan lain sebagainya, mungkin kita bisa